Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Nah, tadi kita sudah mendengarkan perbincangan saya dengan kawan-kawan para santri dari Thailand. Dan tadi di awal juga kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Tirmizi, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita akan mencoba mengkaji tafsir dari surah Al-Alaq itu ayat 1 sampai 5 bersama dengan guru kita Kiai Haji Samsul Ma'arif. Silakan Kiai, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati iNews TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Gus David Holik serta ibu-ibu semua yang berbahagia. Tadi korek kita sudah membaca surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Biasanya kan bacalah buku, misalnya Quran. Bacalah kitab. Atau ibu membaca Quran, ibu membaca, yang dibaca itu ada. Tapi ini Al-Quran tidak menyebutkan. Maka takdirnya kira-kira yaitu masanulkihi ilaika minal Quran. Jadi apa saja yang nanti akan disampaikan kepada engkau Muhammad yang ada di dalam Al-Quran. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut Rabbmu yang menciptakan. Artinya ini perintah pertama untuk membaca, tapi harus dengan menyebut nama Allah. Pertama, menyebut nama Allah itu menandakan keikhlasan seseorang. Jadi kalau kita belajar mencari ilmu bukan semata-mata untuk mencari pengetahuan, tetapi harus dilandasi karena karena Allah, mencari ridhonya Allah. Sebab kalau tidak karena mencari ridho Allah, bisa jadi orang mempunyai ilmu tapi malah ilmunya merusak kehidupan manusia. Orang bikin nuklir malah buat ngebom. Ada enggak yang begitu? Ada. Siapa? Ono. Yang ono. Mereka pinter tapi kepinterannya untuk merusak umat manusia. Karena apa? Karena tidak bismi rabbikal khalaq. Nah, yang nomor dua, bahwa menyebut nama Allah itu tabarrukan, supaya mendapatkan keberkahan. Jadi dalam hadis sering disebutkan kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar atau fahuwa aqta. Setiap perkara yang tidak dimulai dari membaca bismillah dengan menyebut nama Allah, maka menurut para ulama terputus, artinya tidak mendapatkan keberkahan. Ibu sudah makan? Sudah. Jawabannya kok setengah-setengah. Jawab aja sudah atau belum yang ketiga kalinya. Kalau orang makan nggak baca bismillah, tidak menyebut nama Allah, maka makanan yang kita masukkan dalam perut kita ini tidak mendatangkan keberkahan. Demikian pula orang belajar, membaca, menuntut ilmu, kalau tidak dengan menyebut asmamu,
maka tidak mendatangkan Berkahan. keberkahan. Nah, kita lanjutkan. Khalaqal insana min 'alaq. Allah yang menciptakan manusia min 'alaq. Nah, kata 'alaq ini adalah ya artinya qit'atun yasiratun minad dam, yaitu segumpal darah. Ibu-ibu itu, bapak-bapak semua itu, manusia itu asalnya dari segumpal, bahkan awalnya dari setetes air. Orang kenceng ini Mas David. Setetes air Mani. kemudian menjadi segumpal darah. Ini ayat bisa kita ambil sebuah kesimpulan. Pertama, ibu-ibu, bapak-bapak manusia ini pada dasarnya sangat lemah. Nggak boleh sombong. Yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak harus mempelajari bahwa proses kejadian manusia itu mulai dari setetes air mani, kemudian segumpal, lalu segumpal daging, lalu jadilah manusia. Ini mendatangkan sebuah ilmu. Ya. Jadi itu harus baca. Baca. Maka ayat ini dilanjutkan dengan Iqra wa rabbukal akram. Jadi ada pengulangan Iqra. Maksudnya apa? Kok tadi sudah dibaca Iqra, ada Iqra lain? Artinya kalau kita ini usaha harus berulang-ulang. Karena segala sesuatu itu la tahsul. Ya, termasuk al-qiraah wal kitabah wa tarbiyah la tahsulu illa bitikror. Jadi yang namanya membaca, belajar, menulis itu tidak akan berhasil kecuali dengan cara berulang-ulang. Kayak orang nyari duit lah kira-kira. Ya. Kayak orang sa'i. Sa'i itu kan usaha. Ya. Dari sofa ke Marwah. Ibu-ibu pernah haji? Pernah umroh? Kalau lihat potongannya sudah umroh semua. Amin. Tapi itu baru potongan doang. Bu, mudah-mudahan amin Allahumma. Amin. Yang namanya usaha itu harus berulang-ulang. Kalau mau sukses, mau dapat, mau pinter. Demikian pula orang belajar butuh waktu. Ayat ini memberikan pelajaran, suruh membaca, berulang-ulang. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah wa rabbukal akram. Tuhanmu itu yang akram, yang paling mulia. Ini memberikan pelajaran bahwa kalau kalian itu mau mulia harus membiasakan membaca. Orang mau mulia harus punya ilmu. Orang mau punya ilmu harus rajin belajar. Jadi syarat orang mulia itu kudu mempunyai ilmu. Nah, ilmu harus kita cari. Ya. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini pidato dulu santri pertama kali datang. Belajar pidato
judulnya Tolabul Ilmi. Ternyata ini santri baru ini yang datang. Iya, santri baru tapi emak-emak semua. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ya memberikan harapan besar. Ya, barang siapa man salaka torikon yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi ya torikon ilal jannah. Barang siapa yang ya salaka, ada pesantren tempat menuntut ilmu itu tulisannya salah, gambarnya salah. Ada yang nanya, kenapa kok salah? Bukan kurma. Bingung orang jawabnya. Ternyata dari hadis man salaka. Torikon bihi ail. Jadi salah itu ya berjalan. Orang yang keluar berjalan mencari ilmu, ya nanti insya Allah mudahkan jalannya menuju surga. Insya Allah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang telah mengajarkan bil qalam. Qalam itu dengan pena. Itu adalah sebuah simbol. Jadi simbol pengetahuan itu adalah pena, nulis. Ya. Tidak hanya sekedar ngomong tapi harus nulis. Ini kelemahan ustadz. Kadang-kadang banyak ngomong tidak banyak nulis. Saya kasih contoh dulu. Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Di samping ulama besar pendiri NU, beliau produktif menulis. Salah satu tulisannya adalah kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Adab orang alim dan orang santri. Demikian kura-kura. Kira-kira kok kura-kura. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bu, udah ngerti? Kok ragu-ragu gini jawabnya? Saya ulang pertanyaan. Bu, udah ngerti? Ah gitu, alhamdulillah. Kayak tadi nih ibu dari tadi pakai Thailand aja ngangguk, saya udah ngerti. Mau bahasa Thailand, bahasa Indonesia, pokoknya semua ngerti lah bu ya. Insya Allah, bismillah. Jadi tadi itu adalah tafsir dari surah Al-Alaq ya. Kewajiban kita untuk mencari ilmu, itu dia tadi. Baik, habis ini kita akan mencoba mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Masih surah Al-Alaq ya, hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih banyak Kiai. Syukran.